Kali ini kita akan mendiskusikan tentang haramnya ilmu filsafat. Jadi seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Dan kali ini kita akan mendiskusikan tentang haramnya ilmu filsafat. Jadi seperti saya bilang, video ini adalah diskusi ya. Jadi saya bukan ingin membenarkan atau membela ataupun menyalahkan salah satu pandangan begitu ya. Jadi entah yang menghalalkan, entah yang mengharamkan dan seterusnya. Saya hanya ingin mengajak kita berpikir saja. Dan apakah haram atau halal ya itu silakan Anda simpulkan sendiri nanti dan boleh Anda tulis di kolom komentar. Jadi di antara pandangan yang menyatakan bahwa filsafat itu haram, saya sudah beberapa kali menemukan orang-orang yang demikian, dan di antara argumen yang mereka gunakan, di antaranya yang saya ingat, yang pertama mereka mengatakan bahwa filsafat itu berdampak buruk bagi akidah kita. Jadi filsafat itu kalau kita mempelajarinya maka kita akan jadi tidak bertuhan, akan jadi tidak beragama, akan jadi tidak sholat, akan jadi ya dan seterusnya ya, tidak puasa, tidak berzakat dan seterusnya seperti itu. Nah, saya tidak menyalahkan, itu sah-sah saja, itu pandangan ya. Tetapi saya hanya ingin mengajak berpikir. Satu, itu survei dari mana data tersebut? Apakah memang kita pernah melakukan pendataan bahwa yang belajar filsafat itu akan berdampak demikian kepada dirinya, kepada akidahnya seperti itu? Karena jujur kalau boleh kita pikir ya, saya sendiri yang berkuliah di jurusan akidah dari filsafat Islam, kami seangkatan dan juga kakak tingkat kami itu kami melaksanakan sholat, kami bertuhan, dan alhamdulillah kami muslim, padahal kami pelajar filsafat begitu. Nah, jadi saya sebenarnya mempertanyakan itu survei dari mana mereka bisa mengklaim bahwa orang yang belajar filsafat itu tidak bertuhan dan seterusnya gitu. Memang ada beberapa filsuf yang ateis ya, kita akui, seperti Nietzsche, seperti Karl Marx, seperti ya dan lain-lain lah, tokoh-tokoh filsuf yang tidak bertuhan. Tetapi kan tidak semua, ada tokoh-tokoh filsafat yang bertuhan, seperti misalnya Immanuel Kant, kemudian Thomas Aquinas dan seterusnya. Mereka kan bertuhan seperti itu. Dan ada juga yang muslim kok, kan ada filsuf-filsuf muslim seperti itu. Nah, jadi argumen yang pertama ini ayo kita timbang kembali begitu. Ini kita perlu cari itu data dari mana, dan juga ya kita renungkan saja ya, sekian banyak UIN atau YIN di negeri kita ini, dan ada jurusan akidah dan filsafat Islam ya, bisa rata-rata saya kira ada jurusan akidah dan filsafat Islam di UIN atau IAIN di negeri kita ini. Dan kalian bayangkan, keluar dari situ semuanya ateis begitu. Keluar dari situ semuanya tidak beragama. Sementara itu UIN, mungkinkah UIN mencetak orang yang tidak beragama? Belum lagi di UI, di UGM ada jurusan filsafat. Bayangkan setiap tahun kita mencetak ateis atau orang tidak beragama begitu. Sementara Indonesia tetap menjadi negara muslim terbesar. Jadi mungkin itu perlu dipertimbangkan gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya juga mendengar bahwa orang yang belajar filsafat itu akan melakukan bid'ah gitu ya. Dalam artian filsafat itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat seperti itu, dan para ulama salaf. Saya sebetulnya ingin mempertanyakan ya. Jadi lantas apakah ketika suatu ilmu itu tidak dibahas oleh Nabi Muhammad dan para sahabat, lantas ilmu itu diharamkan seperti itu? Karena banyak loh ilmu yang tidak ada di zaman sahabat, di zaman Nabi. Seperti misalnya ilmu komputer misalnya. Nah, apakah kita akan bilang, oh jangan belajar ilmu komputer, karena ilmu komputer itu tidak pernah dibahas oleh Nabi dan para sahabat, gitu kan. Bagaimana tentang ilmu tentang listrik, ilmu tentang lokomotif, dan seterusnya. Begitu. Nah, apakah juga ini kita akan haramkan semata-mata karena Nabi Muhammad dan para sahabat tidak mengajarkan, dan kita menuduh orang yang belajar filsafat itu ahli bid'ah, begitu. Nah, ini yang menurut saya perlu dipertimbangkan. Sekali lagi saya tidak mengatakan salah, tapi ya silahkan dipertimbangkan begitu. Karena kalau begitu kita akan banyak sekali menolak. Saya rasa tidak ada ya buku komputer karya Abu Bakar begitu ya, atau pemikiran fisika Umar bin Khattab begitu. Saya rasa tidak ada ya. Kalau ada silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian yang ketiga, saya juga mendengar alasan bahwa selain menjadikan kita melakukan bid'ah karena tidak pernah dicontohkan Nabi Muhammad dan para sahabat, yang ketiga, filsafat itu dikatakan bahwa Imam 4 mazhab itu menolak filsafat.
Dan sampai saya menemukan ada meme katanya Imam Syafi'i nggak suka filsafat, kira-kira seperti itu. Padahal ya, kalau kita mau jujur, kalau kita rujuk teks aslinya, Imam Syafi'i itu tidak sedang membahas filsafat. Imam Syafi'i itu membahas ilmu kalam. Nah, apakah ilmu kalam dan filsafat itu sama? Setahu saya berbeda. Karena filsafat itu adalah pemikiran yang bebas ya, pemikiran yang bebas. Sementara ilmu kalam atau teologi itu dia tetap dibasiskan kepada wahyu, hanya saja dia melakukan apologi, gitu. Apologi rasional, pembelaan iman dengan rasional begitu. Jadi dia tetap berakar kepada wahyu yang diyakini dalam agama itu, hanya saja menggunakan rasionalitas seperti itu. Jadi kalau dikatakan ilmu kalam tuh filsafat yang digunakan dalam agama, ya itu lain cerita ya. Ada filsafat agama, nanti kalau ketuhanan ada filsafat ketuhanan, dan bukan ilmu kalam. Ilmu kalam itu lain lagi seperti itu. Jadi tolong kita kita pertimbangkanlah apakah ini manipulasi argumen gitu. Kita kan jangan memanipulasi argumen ya. Kalau teksnya bilang ilmu kalam ya ilmu kalam, kenapa jadi kita menyalahkan filsafat? Padahal yang dibahas itu ilmu kalam oleh Imam Syafi'i dan Imam Mazhab ya, imam-imam yang lain, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Begitu. Dan juga dikatakan yang keempat, yang saya ingat argumennya ya, karena orang yang belajar filsafat itu nggak boleh ya, karena filsafat itu lafalnya tidak ditemukan di dalam Quran dan hadis. Nah ini memang benar, mungkin ya memang nggak ada ya, saya rasa nggak ada lafal filsafat di dalam Quran ya. Kalau di hadis ya mungkin kita telusuri lagi lah, karena hadis itu banyak. Tapi di Quran saya rasa memang nggak ada. Saya rasa memang nggak ada. Sama seperti kita mau mencari lafal surga dan neraka di dalam Al-Quran, saya rasa memang nggak ada ya. Alasannya simpel, karena Al-Quran itu bahasa Arab. Walaupun 1000 kali kita buka Quran, 10 profesor yang disuruh cari sampai kepala kita gundul pun, memang nggak akan ada lafal surga dengan neraka di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Kita akan menemukan lafal-lafal seperti Firdaus, Jannah, Aden, Jahannam, Nar, yang kita temukan lafal-lafal begitu. Ya karena dia bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kan seperti itu kan. Jadi kalau kita berharap menemukan lafal filosofi, filosofos atau filosofia di dalam Al-Quran, kita harus tahu itu kan bahasa Yunani, sementara Al-Quran itu bahasa Arab. Begitu. Jadi kalau kita mau mencari pembahasan surga dengan neraka di Quran, bukan lafal surga dan neraka yang dicari, tapi lafal-lafal yang di dalam bahasa Arab maknanya sepadan dengan surga dengan neraka itu, jannah, nar, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, adakah lafal yang maknanya serupa dengan filosofi atau filsafat? Filsafat itu kan secara bahasa filosofia, filosofos, mencintai kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu ada di dalam Al-Quran, kata yang serupa, yaitu hikmah yang semakna. Hikmah itu ditemukan di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Ali Imran ayat 164, di dalam Al-Maidah ayat 110, di dalam An-Nisa ayat 113. Itu disebut kitab wal hikmah, kitab wal hikmah, kitab wal hikmah. Jadi hikmah itu ada di Al-Quran, kebijaksanaan. Kebijaksanaan disebut, tapi kalau ditanya filsafat ya nggak ada, karena sekali lagi Al-Quran itu bahasa Arab. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ya, ketika itulah 4 argumen yang saya dengar. Jadi kalau ada orang-orang belajar filsafat nggak sholat, ya itu personalnya, bukan filsafatnya. Kan ketika ada mahasiswa masuk fakultas kedokteran, kemudian dia tidak sholat, apakah lantas kita menyimpulkan, oh berarti jangan masuk ke fakultas kedokteran, karena setelah itu kita nggak sholat? Saya rasa itu bukan pandangan yang baik ya sebetulnya begitu. Karena ya dia tidak sholat dengan fakultas kedokteran itu ya, dia tidak sholat itu kan personal dia, seperti itu. Dan banyak kok dokter-dokter yang soleh, yang sholat, seperti itu. Banyak, sama seperti ahli filsafat yang sholat gitu, banyak. Jadi menurut saya kita nggak bisa mengeneralisir seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Apakah filsafat itu haram atau halal? Itu silakan kalian simpulkan sendiri. Silakan dipertimbangkan argumen-argumen yang digunakan untuk mengharamkan filsafat tadi, apakah itu argumen yang cukup untuk mengharamkan filsafat. Nah, kemudian argumen lainnya juga yang dijadikan landasan dalam memandang filsafat itu haram ya, karena katanya dalam filsafat itu kita tidak belajar kepada orang-orang muslim ya. Jadi kita belajar kepada orang dari barat, dari Yunani, kita ketemu dengan Socrates, Plato, Aristoteles, Parmenides, dan seterusnya. Nah, mereka kan bukan orang-orang muslim, jadi kita tidak boleh mengambil ilmu dari mereka. Dan ini juga pandangan yang bisa kita diskusikan sebetulnya ya. Karena kan ilmu itu tidak beragama ya, yang beragama gitu kan orang ya, manusia yang bisa beragama itu. Tapi ilmu pengetahuan itu kan tidak beragama. Ilmu pengetahuan itu bebas nilai ya, dari benar atau salah. Yang bisa
dinilai benar atau salah tuh orang yang menggunakan ilmu pengetahuan itu untuk apa, seperti itu. Digunakan untuk kebaikan kah atau keburukan kah, seperti itu. Karena kalau kita mau membatasi mengambil ilmu pengetahuan dari orang Islam saja, alangkah banyak ilmu pengetahuan yang kita pelajari dari orang non-Islam ya. Seperti ahli-ahli fisika kan banyak yang non-muslim ya, seperti itu. Kemudian ahli matematika juga sama, ahli kimia juga sama. Kemudian bagaimana kita mau mempelajari tentang teknologi misalnya. Simpelnya aja, seperti misalnya YouTube sekarang yang kita gunakan, smartphone. Apakah kita harus menjamin dulu sebelum menggunakan, oh semua orang dibalik apa namanya produksi smartphone dibalik apa namanya itu dibalik YouTube dan aplikasi-aplikasi lain itu semuanya itu orang-orang muslim dan tidak ada satupun orang non muslim, begitu kan? Saya rasa tidak ya, seperti itu. Jadi ya ilmu itu kan dari mana saja, ilmu itu kan ilmu dari Tuhan ya. Ilmu itu ada yang langsung Tuhan berikan di dalam wahyu dan ada juga yang ada di alam dan kita sendiri yang mengobservasi, menalar dengan rasional dan seterusnya, begitu. Jadi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu jalannya banyak, seperti itu ya. Jadi ini juga bisa didiskusikan. Dan ada juga saya dengar katanya, boleh kamu belajar filsafat, tapi setelah kamu selesai belajar Quran, selesai belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab ini, baru kamu boleh belajar filsafat. Ini juga jadi pertanyaan bagi saya ya, kenapa? Begitu, kenapa? Kenapa ada pengharaman sebelum selesai Quran dengan hadis, dan ada penghalalan setelah selesai dengan Quran dengan hadis? Itu dalilnya di mana itu? Ada penghalalan itu setelah selesai dengan kitab-kitab itu, dan haram sebelum selesai dengan kitab-kitab itu kan dalilnya mana, seperti itu ya. Itu kan juga perlu kita cari tahu, begitu. Dan mengapa ilmu-ilmu yang lain tidak demikian? Haram kamu belajar matematika sebelum kamu beres ngaji Quran dan ngaji hadis. Kan kita nggak pernah dengar ya. Tapi kenapa filsafat diperlukan seperti itu? Begitu. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya, bukan kesimpulan ya, hikmah yang bisa dipetik. Nah, jadi sebelum kita mau mengharamkan sesuatu, kita harus tahu dulu yang mau kita haramkan ini apa. Sebelum Anda menghakimi halal haram, Anda tahu dulu yang mau dibahas ini apa. Filsafat misalnya, Anda harus tahu filsafat itu apa. Karena saya sering kali bertemu dengan orang yang mengharamkan filsafat, mereka ketika saya tanya filsafat itu apa, mereka nggak tahu jawabannya. Atau mungkin mereka menjawab tapi jawaban mereka salah. Gitu. Jadi filsafat itu apa sih? Filsafat diambil dari bahasa Yunani, filosofia, ya kan, artinya cinta kebijaksanaan. Ataupun secara istilah ya banyak para ahli yang memberikan penjelasan apa itu filsafat. Tapi sebetulnya kata kuncinya filsafat itu ya berpikir. Filsafat itu berpikir dengan bebas, dengan kritis, menalar, ya kan? Kemudian tugasnya adalah mencari pertanyaan. Dan kemudian dari situ lahirlah ilmu pengetahuan. Maka disebut mother of knowledge, induk dari ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi kalau dikatakan apa namanya mencintai kebijaksanaan itu haram, ya, menalar itu haram, kritis itu haram, bertanya punya rasa ingin tahu yang besar itu haram, silahkan Anda pikir lagi deh. Seperti itu. Saya tidak katakan salah ya, dan tidak mengatakan benar, tapi Anda pikir sendiri saja. Al-Quran saja mengatakan afala ta'qilun, begitu kan? Betapa banyak ayat yang menekankan tentang berpikir, begitu kan? Jadi kalau cinta kebijaksanaan, berpikir, kritis dan seterusnya dikatakan haram, nah, silakan Anda pikir-pikir ulang. Itu aja, sekian.